Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yayan Ihsanuddin dari Universitas Muhammadiyah Surakarta, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Biologi. Ya, pada video kali ini saya akan membahas terkait pengalaman saya selama menempuh mata kuliah KKL atau kuliah kerja lapangan yang dilaksanakan secara virtual atau daring. Untuk beberapa sesi kegiatan yang saya lakukan di perkuliahan ini, yaitu yang pertama itu ada pembekalan terkait pembekalan teknis bagaimana KKL itu nanti berjalan, seperti nantinya untuk jadwal kedepannya ada nobar atau nonton bareng. Nah, itu untuk kegiatan nonton bareng yang dilaksanakan itu yaitu menonton terkait kegiatan-kegiatan eksplorasi yang dilakukan oleh LIPI atau Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Itu bagaimana sumbangsi LIPI terhadap pendidikan yang ada di Indonesia, terhadap ilmu-ilmu pengetahuan yang baru, serta eksplorasi untuk mengetahui keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia dan lain sebagainya. Kemudian ada kuliah tamu atau lebih seperti workshop atau seminar. Nah, itu di situ kita diberi pembekalan oleh beberapa ahli. Itu ada 3 kali sesi kuliah tamu. Nah, itu yang pertama itu membahas terkait bagaimana populasi serta keanekaragaman mamalia yang ada di Indonesia. Kemudian yang kedua itu ada terkait pengelolaan lingkungan. Yang ketiga kemudian ada awetan spesimen dari tumbuhan ataupun hewan, itu bagaimana cara pengawetannya, kemudian cara pembuatan herbarium yang bagus dan penyimpanan dan lain sebagainya, seperti itu. Kemudian ada juga sesi observasi. Sesi observasi ini yaitu kita mengeksplorasi lingkungan, entah itu lingkungan ataupun tumbuhan ataupun hewan yang endemik di lingkungan kita, yaitu kita mengobservasi, melihat atau mengamati itu bagaimana karakteristik dari suatu tumbuhan ataupun hewan ataupun lingkungan, dan bagaimana itu nanti dampaknya, kemudian bagaimana kondisinya, kemudian di mana kita dapat menemukannya gitu, di lokasi mana, seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya dari hasil observasi itu kita buat poster supaya nantinya bisa kita publikasikan, entah itu di media sosial ataupun untuk rekan-rekan dan lain sebagainya. Nah, itu sebagai salah satu sumbangsih kita terhadap informasi yang sangat penting terkait suatu lingkungan ataupun hewan ataupun tumbuhan, itu untuk kita sampaikan ke khalayak umum, seperti itu. Nah, dari situ kemudian kita buat video dokumentasi ini. Ya, video yang teman-teman atau Bapak Ibu bisa tonton ini merupakan salah satu video yang ditugaskan di mata perkuliahan ini, yaitu kuliah kerja lapangan ini yang dilakukan secara daring. Jadi tadi ada sesi nobar, nonton bareng, itu ada 5 sesi. Kemudian ada sesi kuliah tamu, itu ada 3 sesi. Kemudian ada observasi, pembuatan poster, dan kali ini ada pembuatan video. Nah, kemudian untuk penjabaran kegiatan selanjutnya itu akan saya jelaskan lebih detail selanjutnya. Oke. Ini merupakan video pertama dari sesi nonton bareng, yaitu terkait keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Di sini kita diperlihatkan bagaimana kekayaan Indonesia di setiap pulaunya, yang mana setiap pulau itu memiliki karakteristik flora fauna tersendiri, yang mana itu menjadi suatu keunggulan yang dimiliki oleh Indonesia. Kemudian ini merupakan video yang kedua, yaitu kekayaan alam di pesisir Minahasa. Nah, di sini melihatkan bagaimana indahnya
terumbu karang di pesisir Minahasa, seperti kekayaan ikan hias, terumbu karang. Kemudian ada hutan mangrove yang mana itu menjadi perisai untuk mencegah erosi yang ada di pesisir pantai Minahasa. Pada sesi ketiga nonton bareng kita mempelajari terkait eksplorasi di Pulau Karimun, yang mana dijelaskan bahwa di sana memiliki berbagai macam karakteristik hewan mamalia, kemudian serangga, dan lain sebagainya. Pada video keempat kita menonton eksplorasi di Pulau Enggano. Dijelaskan bahwa Pulau Enggano ini memiliki kekayaan alam yang sangat tinggi, di mana salah satunya Enggano ini memiliki berbagai macam hewan endemik seperti ular, tikus Enggano, kemudian kura-kura, dan lain sebagainya, yang mana itu menjadi keunggulan Pulau Enggano. Kemudian pada sesi kelima kita menonton video ekspedisi di Pulau Sumba. Nah, diungkapkan bahwa di sini memiliki potensi flora fauna yang sangat tinggi untuk dimanfaatkan oleh masyarakat di Sumba. Dari hasil ekspedisi yang telah dilakukan itu kita memperoleh berbagai macam informasi, pengetahuan yang mana dapat menunjang kehidupan manusia ke depannya. Kemudian selanjutnya saya melakukan eksplorasi lingkungan. Di sini saya melakukan eksplorasi di daerah Tua Gonilan. Nah, itu terdapat sebuah taman yang dikelola oleh kelompok wanita tani. Di sana para wanita tani itu mengubah lingkungan yang awalnya sebagai pembuangan sampah menjadi taman yang bermanfaat. Setelah itu dari hasil observasi dicatat di LKM, kemudian selanjutnya dari hasil observasi itu dibuat poster. Baik teman-teman, jadi seperti itu penjelasan dari saya terkait kegiatan kuliah kerja lapangan yang dilakukan secara virtual ini. Nah, dari keseluruhan kegiatan seperti nobar, kemudian kuliah tamu, observasi itu kegiatan-kegiatan yang saya laksanakan menurut saya itu sangat bermanfaat, karena dari kegiatan-kegiatan seperti nobar, kemudian kuliah tamu itu memberikan saya sebuah wawasan terkait bagaimana Indonesia itu kaya gitu. Nah, dimana untuk kedepannya itu menjadi tugas kita untuk mengeksplorasi, untuk mencari tahu bagaimana ilmu-ilmu pengetahuan yang ada di Indonesia ini untuk disebarluaskan, entah itu ke ranah nasional ataupun internasional. Seperti itu teman-teman. Jadi kita harus mensyukuri kekayaan Indonesia ini, dan dengan cara kita mencari tahu bagaimana potensi-potensi alam yang ada di Indonesia ini. Seperti itu teman-teman. Jadi mungkin itu sedikit cerita dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.